Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan, sehingga pada pagi hari ini Allah masih sayang dengan kita dengan membangunkan kita dikala kita mati. Tidur itu adalah mati shogir atau kematian yang kecil. Dan alhamdulillah kita dibangunkan di pagi hari ini dengan bergantinya waktu. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, segalanya sahabatnya dan umat Islam semua. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini di tema samara kita adalah MKK MPI. MKK singkatan menjaga keharmonisan keluarga. MKK menjaga keharmonisan keluarga, MPI menurut pandangan Islam. Nah, tema ini memang sering kita mungkin membaca beberapa artikel itu, atau sering kita melihat di channel YouTube. Kalau kita mau ngetik di YouTube itu searching, maka akan muncul banyak varian-varian tentang bagaimana agar keharmonisan keluarga itu tetap terjaga. Nah, namun pada kesempatan ini tidak ada salahnya kita mengangkat tema itu kembali, karena terus terang bagaimana tadi Zulio mengatakan bahwa tetangga yang kelihatan baik-baik saja ternyata juga ambyar ya. Dan menurut pandangan orang banyak, secara logika pun saya juga pernah dapat cerita bahwa secara logika itu dua pasang ini sangat kelihatan harmonis. Jadi si laki-lakinya itu juga tidak ada tampak kekurangan secara fisik, ya ganteng lah, yang itu ya ayu. Dari segi tongkrongannya itu sudah menunjukkan secara fisik bagus. Kemudian dari segi yang lain yaitu pendapatan keluarga. Jadi di rumah tangga itu juga punya toko, dan toko bukan main-main. Toko emas itu dua toko emas itu, yang satunya dikelola oleh suaminya, yang satunya dikelola istrinya. Mobil juga punya dua, rumah juga punya dua, walaupun tingkatnya dua juga. Kemudian anak-anak juga ada. Tidaklah ternyata ada satu kejadian yang di luar pandangan orang, jadi sawang senawang. Jadi si istri itu selingkuh, dan ini tentu menjadi sebuah fenomena dan banyak kasus. Nah, oleh karenanya kemudian tema ini menjadi menarik untuk kemudian bagaimana agar MKK menjaga keharmonisan keluarga itu tetap terjaga. Maka pemirsa Jumat Berkah yang dimuliakan oleh Allah, MKK ini kita bisa melihat atau menjaga keharmonisan keluarga ini perlu kita lihat sosok dua keluarga. Yang pertama adalah keluarga yang serasa indah, serasa manis. Maka kemudian yang terjadi adalah pasangan itu memang pasangan yang diidam-idamkan, pasangan yang menjadi pujaan hati persis. Maka kemudian serasa keluarga, serasa rumah tangga itu adalah indah dan manis. Yang kedua, maka akan muncul dunia ini milik berdua. Dunia adalah milik berdua, yang lain ngontrak. Kemudian yang ketiga, dunia itu bukan dunia, tapi dunia itu adalah bagaikan surga. Banyak keharmonisan, banyak bunga-bunga, harum semerbak dan lain sebagainya. Pokoknya indah sekali. Itu kalau kemudian memang sesuai dengan harapan. Permasalahannya ada tipe yang kedua, yaitu kayak seperti sempit keluarga itu, karena pasangannya itu tidak sesuai dengan yang dia idam-idamkan. Kemudian dunia itu ya bagi dia adalah menyebalkan. Dunia bagi dia itu tidak simpatik. Kemudian kalau tadi dunia milik berdua, ini dunia itu bagaikan sebuah kekrisisan yang itu tentu membuat
dunia adalah seperti neraka. Tentu poin yang kedua ini, tipe yang kedua ini tidak kita inginkan, dan itu bisa jadi terjadi jika kemudian pasangan itu akan menjadi jauh dari apa yang disebut dengan qurratul ayun atau yang kita sebut dengan penyejuk hati. Maka ini akan kemudian menjadi sebuah presiden yang kemudian akibat dari antara keburukan-keburukan itu akan muncul. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa salah satu ciri dalam keluarga sakinah, keluarga mawaddah, keluarga penuh dengan rahmah adalah adanya kelembutan, adanya kasih sayang. Dalam hal ini Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya jika Allah menghendaki bagi suatu keluarga, maka Allah akan memasukkan rasa kelembutan, rasa kasih sayang dalam diri mereka. Ini artinya bahwa memang menjadi rumah itu, kalau rumah baiti jannati, dunia itu bagaikan surga. Ustaz Julio dan para pemirsa Jumat Berkah yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam hal ini kuncinya adalah memang ada satu qurratul ayun di antara keduanya yang kemudian itu menjadi komitmen dua pasangan itu. Nah, selain itu sebetulnya kalau kemudian MKK menjaga keharmonisan keluarga itu, kalau kemudian akan muncul, akan berada itu ketika dari keluarga itu menghindari 7 penyebab dari rusaknya keharmonisan. Pada hari ini mungkin saya akan mengurai, pagi hari ini kita akan mengurai 7 penyebab, 7 hal yang menghancurkan sebuah keluarga, yang itu saya ambil dari sebuah majalah yang bagus, yaitu majalah Hidayatullah beberapa bulan yang lalu, yang mengangkat itu 7 penghancur sebuah keluarga, yang nantinya dari ke-7 itu kita bisa menjaga, mencari solusi dari ke-7 hal itu tentang bagaimana agar MKK itu terjaga. Jadi menjaga keharmonisan keluarga itu akan muncul. Jadi di majalah itu disampaikan bahwa yang pertama yang menyebabkan dari kehancuran sebuah keluarga adalah akidah yang keliru atau sesat. Nah, ini disampaikan bahwa misalnya kata penulis ini, misalnya dalam keluarga itu mempercayai kekuatan dukun. Ini tentu ada dalam lingkungan kita, apalagi kalau di desa itu sama aja nih, di kota itu yang namanya orang tua, orang yang dianggap tua, gampangnya dukun, itu tidak bisa dihilangkan dari kehidupan masyarakat kita. Orang sering menyebut, karena kita ada di Jawa, orang menyebut bahwa kejawen itu tidak bisa meninggalkan adat, istiadat. Nah, itu sebetulnya hakikatnya ya dia mendatangi seorang pinter atau seorang dukun. Satu saat saya pernah dialog dengan, ya masih keluarga sih, itu harus kemudian bengkerengan, adu argumentasi sampai kemudian hal-hal yang sifatnya tidak logis itu muncul. Jadi misalnya dia pernah cerita bahwa saya itu tidak percaya adanya corona, karena menurut saya corona itu tidak ada tanda-tandanya. Kemudian saya tanya, kalau tanda-tandanya itu apa? Kalau corona kan sudah jelas, yang namanya medis itu kan juga ada gejala-gejala yang muncul. Dia kemudian mengungkap bahwa tidak adanya alam yang misalnya ganjil, misalnya tidak ada lintang yang mungkin jeblok dan seterusnya. Dia mengungkap seperti itu karena memang kebiasaan tadi itu bilang kalau melekan tiap malam, dan memang kebiasaan orang pinter itu biasanya melekan, kuat melek orang itu, tapi meleknya untuk mencari wangsit gitu. Nah, maka kembali ke tema bahwa hancurnya sebuah keluarga karena akidah yang keliru itu adalah mempercayai kekuatan magis, kekuatan dukun yang itu menjadi pertimbangan dalam keluarga itu.
Saya sering bertanya kepada siswa saya, apakah di pintu itu ada sesuatu yang ditanam atau dipaku di situ? Jawabannya iya Pak, ada kayak kertas ini. Nah ini jelas berhubungan dengan sesuatu yang tadi kita bicarakan, bahwa akidah dia mempercayai bahwa tentramnya keluarga itu ya karena ini. Nah ketika ini ada, kita dicari lagi dari mana? Dari orang tua. Nah ini berarti dalam keluarga itu mempercayai kekuatan yang sebetulnya ada kesalahan di situ, ada kesesatan di situ. Nah kalau seperti itu, maka hancurlah keluarga. Oleh karenanya, solusi agar harmonis keluarga itu terjaga, maka jauhkan dari akidah yang keliru itu, yaitu menggantungkan kepada Allah. Allahu Somad, Allah tempat bergantung. Jadi nggak boleh kemudian menggantungkan yang lain, apalagi menggantungkan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Tidak layak untuk kemudian kita bergantung kepadanya. Ini yang pertama yang mengajarkan dari tubuh sebuah keluarga sehingga tidak jaga keharmonisan. Yang kedua adalah makanan yang tidak halal dan tidak thayyib. Nah, dalam sebuah hadis, potongan daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan yang haram itu cenderung untuk mendorong perbuatan yang haram juga. Jadi qit'at lahmi minal haram ahakku ilal nar. Jadi semakna dengan makanan yang dimasukkan itu ya akan menjadi santapan di api neraka nanti. Nah, salah satu di antara orang itu mengalami degradasi moral atau karakter itu akan jauh dari ideal. Tidak muncul rasa kasih sayang. Itu merupakan indikasi dari makanan yang tidak halal, yang tidak baik. Tentu dalam hal ini ketika keluarga itu misalnya mengkonsumsi yang tidak baik, tidak thayyib, tidak pula halal, tambah lagi tidak halal, maka bisa berakibat sebuah kehancuran menimpa keluarga itu dan menjauhkan dari keharmonisan keluarga. Tentu ini tidak dibenarkan. Karenanya kemudian kita harus hati-hati, terutama ar-rajul, laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wa anfusakum wa ahlikum naro. Menjaga diri kalian, menjaga dari keluarga dari api neraka. Berarti salah satu di antaranya adalah seorang kepala keluarga dalam menghadirkan makanan untuk keluarga adalah makanan yang satu thayyib, halal, yang kedua thayyib. Jadi halalan thayyib. Kalau itu terjadi, maka ini adalah 7 di antara dua makanan yang menyebabkan hancurnya sebuah keluarga. Ini yang kedua, Ustadz William. Sedangkan yang ketiga adalah kemewahan. Jadi mindset aja, mewah itu sebetulnya kan orang sering guyonan. Setelah saya itu mewah, maksudnya mepet sawah. Ya, mepet sawah karena di antara sekolah itu ada sawah. Atau rumah saya itu mewah, jangan ke rumah saya mewah, maksudnya mepet sawah. Tidak ada tetangga kecuali sawah. Nah yang dimaksud bukan itu. Kemewahan itu mindset untuk mencari yang lebih. Dalam Al-Quran itu disampaikan dalam surat Al-Isra ayat 16 itu disebutkan oleh Allah kaitannya dengan kehancuran suatu bangsa itu dimulai dengan adanya kecenderungan hidup mutrafin itu kecenderungan hidup mewah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nahlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqa fiha haqqa 'alaiha wa qalu fadammarnaha tadmira. Dalam surah Al-Isra ini disebutkan, dan jika kami ingin membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, di wilayah untuk kemudian dihancurkan, tetapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu,
maka sudah sepantasnya kontraknya terhadapnya adalah hancuran. Jadi kami akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Pada marlaha tadmira. Jadi Allah akan menghancurkan sehancur-hancurnya. Ini menunjukkan bahwa kemewahan itu pintu masuknya kehancuran. Terutama kalau kemudian kita keluarga, ya kalau kemudian merasa sudah lapang, walaupun sebetulnya secara logika itu sempit. Ada satu cerita itu dalam sebuah keluarga yang memang punya anak banyak, dari keluarga pasangan laki-laki, suami, istri. Kemudian pada saatnya punya giliran kayak seperti pertemuan rutin tetangga-tetangga begitu, maka muncullah sebuah dialog dari salah satu tamu yang kemudian menemui si tuan rumah. Mbak, sampai anaknya banyak kok, kerasan, kok cukup, di rumah yang saya lihat kok sempit gitu. Nah ternyata kata-kata itu menjadikan mindset orang yang ada di penghuni itu, yang tadinya fine-fine saja, tadinya biasa-biasa saja, menjadi sebuah awal dari pintu kemudian sempit gitu. Jadi anak yang banyak di rumah yang memang mungkin secara logika sempit, tetapi dia selama ini fine-fine saja. Ketika ada muncul maklumat atau informasi dari salah satu tetangga atau tamu yang mengatakan kok kerasan, kok cukup, kok masih sempit gini. Pertanyaan itu menjadi berpikir. Akhirnya kemudian sang istri ketika suami datang itu, pokoknya kita harus beli rumah mas. Pokoknya bicaranya kita harus beli rumah biar itu tuh anaknya awalnya dia ada. Mungkin misalnya geding kok nanti dan seterusnya. Padahal selama ini fine-fine saja. Dan akhirnya suami juga ketika itu juga berusaha untuk agar punya rumah. Akhirnya kemudian tidak punya kemampuan untuk bisa beli, kemudian dia punya uang pinjam. Nah, akhirnya kemudian dia membeli sebuah rumah yang dengan cara menyicil dan akhirnya pinjam sana pinjam sini. Nah memang luas ruangnya, tapi akhirnya jadi sempit karena dia harus mikir bayar utang, cicilan, kredit dan seterusnya. Walhasil malah menjadikan pintu kehancuran dalam sebuah rumah tangga itu. Nah ini menunjukkan bahwa memang kemewahan itu sebetulnya mindset saja. Jadi beda antara kebutuhan dengan keinginan. Orang punya keinginan memang tidak terbatas. Sudah punya sepeda ontel, sudah punya sepeda ontel, karena sana kemari itu sudah fine-fine saja. Tapi ketika punya keinginan yang lebih, ya pengen sepeda motor. Sudah punya sepeda motor, punya keinginan yang lain, punya mobil. Sudah punya mobil, punya keinginan yang mobil yang baru, dan seterusnya. Keinginan tidak ada batasnya. Dan ketika keinginan itu dipenuhi, maka yang terjadi adalah ya awal dari kehancuran bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kebutuhan, ya sesuai dengan kebutuhan. Ya Mas Ustadz Yulianto, Ustadz Julio, bahwa kendaraan saya itu dari dulu ya itu aja. Banyak orang yang mengatakan itu wayai ganti itu kat STNK nih. Masuk Ustadz Yanto pancet ya mas, istiqomah. Jadi yang sebetulnya kaitannya dengan mindset aja, dan fine saja karena memang kebutuhannya sudah terpenuhi dengan kendaraan yang seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwa kemewahan itu bisa jadi menyebabkan hancurnya sebuah rumah tangga. Malapetaka akan terjadi karena keluarga itu punya pola hidup, punya mindset hidup mewah. Maka dia akan terjerumus pada keserakahan, terjerumus pada perilaku yang menyimpang dan akhirnya menghancurkan. Kasus korupsi Ustadz Julio itu sebetulnya kan orang-orangnya itu ya sudah jauh dari mampu, tapi yang namanya orang yang punya pola hidup mewah itu ya dikasih 2 rumah ya kurang. Akhirnya kemudian ketika ada tawaran dolar, ada tawaran sekoper uang, dia diterima seperti yang mungkin kita saat ini saksikan.
seorang menteri itu kan bukan main-main. Masih juga tertarik dengan korupsi, yaitu mengambil dana bansos yang itu nilainya sampai miliaran. Bahkan kalau ada yang menilai itu bahkan sampai triliunan. Naudzubillah, ini luar biasa. Padahal sebenarnya dia jauh dari kita kemewahannya, masih kurang. Nah, berarti benar bahwa kemewahan itu menunjukkan salah satu menyebab binasanya sebuah rumah tangga. Kalau sudah seperti itu, apa yang kemudian mereka cari? Cuma di negeri plus 62 ini ada yang lucu. Mereka yang korupsi itu partai anu, mereka yang mengembat uang bansos itu partai anu, mereka yang berusaha untuk merubah Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila itu partai anu, tapi justru FP1 itu malah yang dibubarkan, bukan partai anu. Ini kelucuan. Ya, ini intermezzo aja. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah yang menyebabkan hancurnya sebuah keharmonisan keluarga adalah pergaulan yang tidak menjaga kesopanan, atau dalam hal ini adalah tidak adanya intisol antara laki-laki dan perempuan. Kita tahu bahwa yang namanya kehidupan sosial yang saat ini kita alami itu kehidupan yang free, di mana kita saja yang kemudian harus menjaga pergaulan itu. Kalau kita tidak bisa menjaga, maka justru kita akan larut dalam hal ini. Tentu karena mudahnya sarana, adanya HP yang bisa juga chat secara pribadi, itu bisa juga menjadi pemicu, sehingga tidak salah kemudian setan itu menjadikan pintu itu untuk menggoda. Akhirnya terjadilah pergaulan yang disitulah kemudian muncul benih-benih mulai hancurnya sebuah keluarga. Secara psikologis, kedua orang yang kemudian tidak menjaga pergaulan ini bisa jadi akan kemudian timbul benih-benih ketidakpercayaan pasangannya, atau merasa zona comfort, yaitu ya zona aman dengan ketika dia bersama dengan orang yang mungkin menjadi timpan curhat. Dia merasa itu, akhirnya yang terjadi kerusakan dalam sebuah keluarga. Ini yang keempat, maka kemudian harus menjaga itu agar keharmonisan keluarga tetap terjaga. Jadi keluarga adalah nomor satu. Kemudian yang kelima, pemirsa Jemaah Berkah, yaitu kebodohan. Kebodohan ini bisa jadi karena tidak mau belajar. Islam sangat menganjurkan untuk mencari ilmu, mulai dari timbangan sampai kemudian melihat. Artinya bahwa batasan mencari ilmu itu adalah batasan mulai hidup dia, karena memang tentu walaupun orang itu dianggap pinter secara IQ, tetapi dalam kehidupan itu adalah satu-satunya penentu orang itu bisa menghadapi kehidupan ini. Tempaan sebuah masalah itu, seorang yang pinter itu bukanlah penentu. Ada satu cerita bahwa ada orang pinter yang kemudian oleh perusahaan, dia IQ-nya tinggi, dia lulusan perguruan tinggi yang ternama di sebuah kota. Itu dia diterima di perusahaan besar, yang kemudian perusahaan itu mengembangkan bisnisnya dengan kerjasama di luar negeri. Nah, salah satu di antaranya di Malaysia lah, mengembangkan perusahaan itu. Diutuslah orang pinter tadi ke sana. Ketika menemui calon rekan kerja itu, yang ternyata karena si orang pinter tadi secara IQ melihat bahwa calon putra itu cerita bahwa saya mengoleksi ini dan seterusnya, yang dia itu secara kehidupan di Indonesia dia melihat bahwa itu kan biasa-biasa aja. Nah, ketika dengan bangganya calon mitra di perusahaan itu cerita tentang bagaimana pribadi yang suka mengoleksi itu, dijawabnya dengan sangat menyepelekan bahwa kalau itu di Jakarta mah di jalan-jalan itu Pak,
banyak sekali. Akhirnya kemudian merasa tersepelekan, Nah setelah itu kemudian dibatalkanlah kontrak yang akan dijalin, dan itu adalah misi dari. Ini menunjukkan bahwa orang yang pintar secara IQ belum tentu kemudian bisa menghasilkan atau berhasil dalam negosiasi. Nah contohnya tadi. Nah ini menunjukkan bahwa kepintaran bukanlah sebuah kunci untuk kemudian orang itu sukses dalam bergaul. Padahal sebetulnya kalau mendengarkan, oh begitu ya Pak, luar biasa. Kata-kata itu kemudian menyenangkan orang. Bahwa yang ini luar biasa, ini jarang orang yang kemudian suka dengan ini. Kata-kata itu sebenarnya kan menyejukkan, walaupun dalam kehidupan dia itu ada di emperan, di jalan-jalan yang kemudian orang bisa menjual di pasar-pasar kecil itu. Padahal kalau kemudian dia begitu, maka berhasil. Nah ini menunjukkan bahwa kepintaran secara IQ belum tentu kemudian menjamin keberhasilan. Oleh karenanya belajar itu kata kunci. Ketika orang itu ingin menjaga keharmonisan dalam keluarga, maka belajar itu adalah kuncinya. Nah ini yang kelima, Ustaz Dulio. Yang keenam, akhlak yang rendah itu adalah bisa menjadikan kehancuran sebuah rumah tangga. Seandainya kemudian orang itu tidak mengasah terus karakternya, jadi karakter yang aslinya itu kemudian tentu berakibat pada merendahkan dirinya. Jadi perilaku yang tidak baik itu bisa menjadikan dia itu akan direndahkan dan seterusnya, dan itu merugikan, maka seseorang itu akan bisa menghancurkan keluarganya sendiri. Jadi memang kalau kemudian kekuatan orang itu kan karena memang dia bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan diri. Nah, tapi kalau kemudian diungkapkan di keluarganya dan kemudian yang muncul adalah akhlak yang buruk, maka ini bisa menjadi pintu hancurnya sebuah keluarga dan tidak terjaganya keharmonisan keluarga. Nah yang terakhir, ini yang penting sebetulnya, yaitu menjadikan din itu adalah tuntunan hidup. Jadi agama itu adalah the way of life dalam keluarga. Ketika agama itu tidak atau jauh dari tuntunan dalam menjalin sebuah keluarga, maka keluarga itu akan jauh dari keharmonisan. Jadi orang itu tidak mematuhi agama itu akan menjadikan kehidupannya jauh dari bentuk kebenaran. Dalam hal ini Allah kemudian menyebutkan kalau orang itu mengandalkan nafsu jauh dari tuntunanku, maka tentu ini menjadi bertolak belakang. Dan nafsu itu bertolak belakang dari tuntunan Allah. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa khair lakum wa anta antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Bisa jadi orang itu membenci sesuatu. Jadi karena nafsunya dan orang itu membenci sesuatu, padahal sebetulnya sesuatu yang dibenci itu adalah amat baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa bimbingan agama itu adalah poin penting. Jadi menjadikan keluarga itu dalam tuntunan agama. The din, my way. Jadi kehidupanku adalah agama. Itu akan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Tentu ini poin yang paling akhir. Saya sering mengatakan di forum yang sama, jamaah sekalian, bahwa kehidupan rumah tangga atau pernikahan itu adalah ibadah yang durasinya panjang. Jadi tidak ada ibadah yang paling panjang kecuali menikah. Jadi sejak mulai qabil tu nikah wa tazwijah mahril madkur dan seterusnya, itu mulailah sebuah keluarga itu menjalankan kehidupan ibadah. Nah tentu ketika kita tidak menjadikan ibadah itu tuntunan yang benar, jauh dari tuntunan agama, maka tentu ini menjadi sebuah keburukan ya tentunya. Oleh karenanya kemudian
harus tetap menjadikan agama ini menjadi tuntunan hidup. Oleh karenanya menjaga keharmonisan keluarga itu akan tercipta jika dalam keluarga itu tentu menjadikan agama sebagai tuntunannya. Oke, jamaah sekalian, Jumat berkah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada 7 penyebab kehancuran sebuah keluarga yang ketika ketujuh itu dijauhkan, maka akan terjaga keharmonisan. Yang pertama, akidah yang keliru atau akidah yang sesat. Artinya bahwa ketika keluarga itu dinaungi oleh sebuah akidah yang sesat, maka mulailah muncul kehancuran dalam sebuah keluarga. Ketika kita jauhkan itu, yaitu Allahu Somad, Allah tempat bergantung, bukan yang lain, maka akan terjagalah keharmonisan. Yang kedua, makanan yang tidak halal itu menyebabkan kehancuran keluarga. Tentu kita harus mempunyai prinsip halalan thayyibah dalam sebuah keluarga itu sehingga tercipta keharmonisan keluarga. Yang ketiga, kemewahan dijauhkan. Mewah bukan berarti mepet sawah, tapi merasa cukup dengan pemberian Allah, tidak mengikuti keinginan, itu adalah kunci dari keharmonisan keluarga, tapi memenuhi kebutuhan. Kemudian yang keempat, pergaulan yang bagus itu akan menciptakan keharmonisan keluarga kepada masyarakat, tetapi kalau tidak menjaga dalam pergaulan akan mendatangkan kehancuran dalam rumah. Yang kelima, kebodohan, artinya tidak mau belajar. Belajar adalah kunci sebuah keluarga itu harmonis. Belajarnya bareng-bareng. Yang keempat adalah akhlak yang rendah, itu menyebabkan hancurnya sebuah keluarga, maka jauhkan dari akhlak yang rendah itu. Yang terakhir, menjadikan agama itu adalah tuntunan dalam pergaulan keluarga, tuntunan hidup, dan jauh dari agama itu adalah mulai muncullah kehancuran dalam rumah tangga. Itu Ustadz Jelio